kurikulum menjadi bagian yang sangat gede untuk menaungi seluruh proses pembelajaran di sekolah, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang diharapkan ini dari yang membuat Kementerian Pendidikan. Nanti dibaca-baca lagi. Terus kemudian untuk mencapai profil pelajar Pancasila bagaimana? Ini dihidupkan dalam setiap individu. Dibangun dalam keseharian, dihidupkan dalam diri setiap individu. Peserta didik melalui budaya sekolah. Lah, begini. Terus konsep budaya sekolah itu ini yang diharapkan oleh pemerintah. Maka kurikulum unggul kita itu kan menciptakan ekosistem sekolah, dan di proyek bagian-bagian proyek itu kan untuk melakukan sebuah perubahan yang terus-menerus membentuk budaya sekolah, dan lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan seterusnya. Nah, 3 elemen capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi dan sains, teknologi rekayasa, ini STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Kemudian nilai agama dan budi pekerti ini bagaimana, jati diri ini bagaimana, anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya. Artinya apa? Saat membuat capaian pembelajaran dari core value, keutamaan sekolah, kemudian budaya, ya, profil pelajar Pancasila masuk di sini, nilai agama dan budi pekerti, nilai-nilai ajaran agama masuk kan di core value dan sebagainya, latar belakang budaya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Budaya kita ini linier, kemudian kita susun kompetensi dasarnya, jati diri ini terpenuhi, begitu. Jadi capaian pembelajarannya jelas. Kita sudah urut, sudah runtut begitu. Kemudian dasar literasinya pakai STEM. Nah, ini di pembelajarannya nanti bisa diimplementasikan STEM ini. Alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Fase D, ini yang tadi saya sampaikan, fase D itu kelas 7 sampai 9. Jadi nanti kita fokus di fase D ini ya. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Sekumpulan kompetensi. Mampu menciptakan sebuah ini dan bersikap seperti ini, yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian pemahaman kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikan. Konteksnya jelas, kita sudah susun itu ya. Nah, di sini ada kurikulum operasional, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Kemudian baru membuat modul ajar. Modul ajar itu ada 2, modul itu ada 2, modul ajar sama modul project. Modul ajar itu RPP. Di sini RPP plus. Maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Begini, di dokumen kurikulum Bapak Ibu semuanya, kami sengaja memasukkan strategi implementasi itu ada desain instruksional, modul desain, model desain instruksional. Begitu ya. Di tujuan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran objektif. Nah, di situ untuk memahamkan para guru yang nantinya membaca kurikulum kita. Esensi
RPP ya di desain instruksional tersebut, maka pahamilah esensi dari desain instruksional. Namanya mau berubah menjadi modul ajar, RPP, nggak masalah. Esensinya adalah mendesain sebuah pembelajaran, begitu. Kemudian pengawasan proses pembelajaran ini pada kepala satuan pendidikan. Bapak Ibu semua melakukan pengawasan. Pendidik diberi ruang untuk mengembangkan rencana pembelajaran dengan komponen dan format yang sesuai karakteristik peserta didik. Setiap guru bisa berbeda-beda. Tidak ada standar format baku dokumen pembelajaran yang membatasi kemerdekaan pendidik. Dokumen format baku. Naskah akademik kita tidak memberi format baku. Nah, ini di desain pembelajaran juga tidak ada format bakunya. Maka yang harus dipelajari adalah esensi dari desain instruksional. Begitu. Nah, ini memang orang-orang teknologi pembelajaran yang, tetapi dari Bapak Ibu guru tentunya juga paham ya bagaimana membuat desain instruksional itu. Mengembangkan modul ajar. Agak terus. Ini, menganalisis capaian pembelajaran. Setelah menganalisis materi esensial, itu menganalisis capaian pembelajaran. Ini. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengeneralisasi pemahaman dan melakukan operasi hitung bilangan cacah. Mengeneralisasi pemahaman dan melakukan. Ini kalau dilihat di kata kerja operasionalnya akan muncul di situ. Perhatikan di tujuan pembelajaran. Yang kolom ini fase B ini tujuan pembelajaran. Menyajikan bilangan dan mengeneralisasi. Muncul lagi kan. Pemahaman, ini C2. Dan membandingkan. Membandingkan itu pasti ada. Ini kata kerja operasional. Urutan dan nilai tempat, ini secara umum operasi hitung bilangan cacah cacah sampai dengan 1 juta. Nah, ini terus kemudian di breakdown tujuan pembelajarannya. Di kelas 3 seperti ini, terus diurutkan kemudian ke kelas 4 semacam ini. Isinya adalah kata kerja operasional, kata kerja plus objeknya. Objeknya apa? Ini ada KPK, ada FEB, ada bilangan cacah. Memahami pecahan dan menentukan posisinya pada garis bilangan, serta membandingkan dua pecahan. Ini capaian pembelajaran. Yang ini tujuan pembelajaran. Yang bawah. Samping ini adalah alur tujuan pembelajaran. Jadi logika berpikir untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sekarang harus dibuat juga. Nanti di sini akan kelihatan. Tujuan pembelajaran 31 ini menyajikan bilangan dan mengeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat sampai sekian. Memperkirakan, mengukur panjang dengan satuan baku. Ini akan kelihatan di alurnya, alur tujuan pembelajarannya sampai selesai di kelas 4. Seperti apa? Begitu. Nah, kemudian setelah menganalisis materi esensial, kemudian menganalisis membuat capaian pembelajaran,
menentukan tujuan pembelajaran, membuat alur tujuan pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah membuat modul ajar. Komponen modul ajarnya ini. Terus bentuk modul ajarnya seperti apa? Seperti ini. RPP kan ini. Tujuan pembelajaran diambil dari yang sudah dirumuskan tadi di atas. Kemudian ada assessment sumatif. Di sini ada assessment diagnostik. Assessment diagnostiknya bagaimana? Seperti pretest ini. Kalau kognitif ini seperti pretest. Menjawab 8 pertanyaan operasi bilangan. Nah, dari pretest itu kelihatan. Assessment sumatifnya di surat edaran Mendikbud itu kan tujuan ini, kemudian langkah-langkah yang ini, kemudian evaluasi ini. Begitu ya. Di kurikulum prototipe 2022 sampai 2024, Kementerian sudah menetapkan 7 tema. Kita ambil sebagai contoh kearifan lokal. Di Semarang itu ada Lawang Sewu. Nah, ini yang akan kita pergunakan untuk proyek, tema proyeknya. Lawang Sewu, budaya kan, kearifan lokal. Terus memahami project based learning. Project based learning membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk hidup di masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi. Ingat ya, berbasis pengetahuan dan teknologi ini menurut Kuncoro Ningrat kan tidak hanya teknologi, alat-alat teknologi seperti sekarang ini, internet, robot, dan sebagainya, tetapi lebih pada kontekstual yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya, gitu. Model sekolah lama yang secara pasif mempelajari fakta dan melafalkannya di luar konteks tidak cukup. Dari hasil riset memang seperti ini. Nah, keterampilan abad 21 yang mau dicapai ini, Bapak Ibu semuanya tentu paham sintaks PJBL, Project Based Learning. Tentunya paham. Ini adalah sintaksnya, langkah-langkahnya. Ini harus diikuti. Kemudian implementasi PJBL bagaimana? Alternatif satu tema dipergunakan pada beberapa mata pelajaran. Temanya Lawang Sewu. Kita tadi sudah menetapkan Lawang Sewu. Critical thinking harus dipergunakan di setiap mata pelajaran. Nah, Lawang Sewu ini bisa ditinjau dari guru TIK. Guru TIK memberi tugas kepada atau memberi proyek kepada anak kelas 7B nomor 1 sampai nomor 5 untuk membuat video tentang Lawang Sewu. Guru seni anak 7B nomor 6 sampai 10 membuat melukis dan seni musik. Kemudian kelas 7B nomor 11 sampai 15 membuat tentang Lawang Sewu, mengukur tinggi, geometri ruang dan geometri datar yang ada di Lawang Sewu ini bisa banyak ditinjau dari sisi matematika. Dan seterusnya. Semua ini dibingkai dalam core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila. Modul proyeknya harus menuntun anak-anak untuk memasukkan core value, keutamaan, budaya, dan profil pelajar Pancasila. Model proyeknya. Saya sudah kirimkan link untuk mendapatkan dokumen kurikulum prototipe ini dan juga beberapa file modul ajar, modul proyek, kemudian contoh kurikulum operasional
ada banyak di link tree itu, ini silakan diakses. Kemudian contoh atau alternatif yang kedua, satu proyek dari TIK dinilai dari beberapa mata pelajaran. Guru TIK memberi tugas membuat film pendek 5 menit kepada siswa kelas 8A. Anak 8A diminta untuk membuat film pendek semuanya. Nah, hasil film pendek tersebut dinilai oleh guru TIK itu sendiri karena ada konten mata pelajaran video editing, sound recording. Kemudian guru bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris menilai naskah film yang dibuat oleh anak-anak. Untuk membuat film kan ada storyboard, ada storyline, dan sebagainya. Dan naskahnya bagaimana. Guru seni dan budaya menilai musik dan lagu. Backsound, anak-anak diminta membuat sendiri karena seni budaya itu materi esensialnya mencipta, membuat lagu dan sebagainya. Maka saat ada tugas dari guru TIK untuk membuat video atau film pendek yang dihasilkan dinilai oleh guru seni budaya di musik dan lagunya. Guru IPS konten sejarahnya. Semua dibalut dengan core value, keutamaan, profil pelajar Pancasila dan budaya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini menarik. PJBL itu kemudian berkembang tidak hanya sintaks seperti itu saja, tetapi lebih dalam itu ada bagian-bagian ini. McDowell berpendapat bahwa agar PBL, ini PJBL ini. Kalau di luar namanya PBLE namanya. Disingkat PBL, tapi kalau masuk Indonesia jadi PJBL. Siswa harus kompeten dalam belajar pada 3 tingkatan. Permukaan, kemudian lebih dalam lagi, dan kemudian lebih luas lagi. Gitu. Surface, deep, and transfer level project based learning. Tingkat permukaan itu penggunaan fakta dan keterampilan dalam suatu disiplin mata pelajaran. Tingkat dalam adalah hubungan fakta. Ini penggunaan fakta, ini hubungan fakta dan keterampilan dalam suatu disiplin. Kemudian tingkat transfer, kemampuan untuk memperluas ide-ide itu ke disiplin lain. Jadi mensintesis, kemudian mengevaluasi, mencipta. Ini sangat hot banget gitu. Nah, contohnya bagaimana? Ini contohnya ini. Surface di permukaannya mempresentasikan watershed daerah aliran sungai, ide daerah aliran sungai di depan kelas. Kemudian mempresentasikan deep, diperdalam ide daerah aliran sungai itu, watershed itu ke orang-orang yang expert. Setelah itu mengembangkan atau memperluas ide-ide itu ke dalam disiplin ilmu yang lainnya. Gitu. Nah, ini contoh gini. Biasanya kerja kelompok yang kita tahu ya, satu kelompok kelas 7 dibuat menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok itu diberi tugas. Semua mengerjakan tugas yang sama. Kemudian mempresentasikan. Kelompok itu mempresentasikan. Dan seterusnya. Nah, ini yang selama ini kita lakukan. Kolaborasi dari start sampai ke akhir. Nah, bagian ini project launch, kemudian scaffolding, benchmark and reflection tidak pernah kita lalui sampai ke refleksi. Gitu. Ini dari ini tadi McDowell. Ini konsepnya McDowell. Kemudian teknik yang kedua itu bisa seperti ini.
murid, dibuat grup, ada 3 kelompok, kemudian diskusi di kelompok ini, kemudian membuat proyek secara individu, terus kemudian masuk di grup, grupnya beda lagi dari grup yang diskusi ini, satu tema proyek, ini ya satu tema proyek, kelompoknya ada 3, diskusi, kemudian mengerjakan proyek individu masing-masing, kemudian masuk kelompok beda lagi, kelompok 4, 5, 6, diskusi lagi, kemudian masuk ke kelompok awal lagi, kelompok 1, 2, 3. Ada cara seperti ini juga. Kemudian teknik yang kedua, tangkap dan lepaskan, catch and release, kayak mancing. Kami sama Mas Hendy rindu untuk memancing ini. Siswa dibuat grup, diskusi di sini, diskusi untuk merancang sebuah proyek, kemudian ini mengerjakannya secara grup, pada saat di area ini menjadi individu, refleksinya juga individu. Kemudian ada cara teknik yang keempat, macam seperti ini, makin lama makin sulit memang. Kemudian ini ya, ini yang teknik keempat seperti ini. Ini semakin sulit ini implementasinya. Tapi kalau ini bisa dilakukan sungguh sangat luar biasa, learning experience anak-anak, pengalaman belajar anak-anak begitu. Nah, di kurikulum draft kerangka kurikulum di project itu kan ada project based learning, project based living, project based teaching, project based living. Project based living kami memberi nama PBV, project based living. Konsepnya seperti ini. Kita menganalisis bakat, minat, latar belakang. Tentunya sekolah harus mempunyai database siswa, keluarga, masyarakat. Kemudian di sini ada core value, keutamaan budaya. Ini kemudian dipergunakan untuk merumuskan proyek. Sintaks tiap proyek, sintesis. Tujuannya untuk mendalami bakat minat siswa, merefleksikan dan mampu memutuskan untuk sementara di tingkat SMP pilihan masa depan hidupnya. Nah, kira-kira ide sintaksnya seperti ini. Jadi nanti model project based living mempunyai sintaks semacam ini. Nah, silakan model hipotetik ini Bapak Ibu kaji. Ini masih model hipotetik ya, hipotetik dugaan. Dan sintaksnya ini bisa berubah juga. Tetapi ini ide yang coba kita gulirkan untuk kemudian diperdalam. Guru memahami bakat minat siswa dari data. Untuk membuat pengelompokan dan sebagainya. Kemudian berdiskusi, guru dan siswa berdiskusi untuk menentukan tema proyek. Kemudian menentukan jenis proyek, kajiannya berupa kajian pustaka, ataukah eksperimen, atau apa. Menentukan dan melaksanakan jenis proyek, presentasi dan publikasi, refleksi. Gitu. Ini sintaks dari project based living. Contohnya ini di satu sekolah di Semarang, SMP Teresiana, itu kita melontarkan, Mas Hendy melontarkan ide manajemen bisnis berbasis falsafah Lao-Tzu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan project based living banget gitu loh. Pembelajaran berbasis proyek untuk masa depan.
kehidupan masa depan bangsa Indonesia. Ini lebih luas di bangsa Indonesia karena masuk di sini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah anak-anak kan harus mengeksplor ide gagasan secara ilmiah ya. Secara ilmiah tentang bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berbasiskan falsafah Lao-Tzu. Berbasis falsafah Lao-Tzu ini dikarenakan SMP di Kota Semarang ini, SMP Teresiana ini mayoritas Tionghoa orangnya. Kan sangat kontekstual banget ya. Sangat kontekstual banget gitu. Nah, ini bisa dipakai sebagai project based living. Nah, kerangka atau sinergi berikutnya modul ajar, RPP itu tadi, modul project. Begitu. Begini, tadi begitu kok. Begitu kira-kira dari kerangka ataupun dokumen kurikulum unggul kita jika disinergikan dengan kurikulum prototipe.